Nah, ini sketsa, nggih. Sketsa di sini penentuannya backbone. Nah, ini besok yang kita praktekkan ini penentuan BCS. Ada yang jantan, ada yang betina. Ya, kita kasih beberapa contoh. Ada yang sudah tua, yang kurus. Ada yang tepat, yang baik. Ya, itu kalau yang kandang sini, yang sebelah kiri itu kan sudah, ya BCS sudah 3 terpilih. Ya, backbone. Terus ini tailbone tadi ya diraba, Pak, diraba. Ini ya, titik ini. Hip ini di sini, pinggul. Kemudian pin bone. Nah, ini rusuk. Kalau kurus ya tulang iga, Pak, tulang iga. Kelihatan semua. Kurus sekali. Besok ini dasarnya. Ini bukan objektif, tapi subjektif. Antara 1, 2 orang ini bisa berbeda-beda. Beda kalau bobot badan ditimbang objektif. Panjangnya ukuran objektif. Tingginya objektif. Lingkar dada pakai meteran objektif. Itu objektif. Kalau BCS itu subjektif. Hanya berlatih, dan berlatih. Atau kalau orang latihan nembak, berlatih. Pertama meleset lingkaran luar, nanti lama-lama lingkaran kedua, lama-lama tinggal ketiga, lama-lama bisa nembak pada titik jantung hatinya, titik pusatnya. Proses pembentukan BCS. Jadi BCS itu memang dibentuk dari sejak awal. Bahkan sejak dalam kandungan malahan. Nutrisi, lagi-lagi nutrisi, Pak. Ini pembentukan pada periode pre-starter, ini umur ya. Domba, kambing, sapi, kerbau, rusa berlaku, kecuali rusa tidak berlaku. Ini umur pre-starter. Jadi semua ternak ruminansia itu yang disebut pre-starter itu sampai 3 bulan. 90 hari. Nah, selama proses pendewasaan tadi, terjadilah pendewasaan lambungnya. Lambung ada 4, rumen, retikulum, omasum, abomasum. Lah yang 3 ini belum berfungsi. Baru yang keempat saja, seperti lambungnya manusia. Lambung masam, lambung sejati. Di sini dihasilkan HCl. Nah, itu bedanya ya. Di sini sama ya untuk pengemukan. Terus masih fase monogastrik. Ya, satu yang berfungsi. Lambung nomor 4. Abomasum. Ini yang berfungsi. Untuk prosesnya ya. Masih monogastrik. Terus terjadi pertumbuhan. Pertumbuhan cepat itu maksudnya pertambahan jumlah selnya dari 1 jadi 2. Membelah jadi 4. Membelah jadi 8. Jadi 16. Jadi 32 dan seterusnya. Itu cirinya kalau tumbuh itu ke atas. Nah itu makanya berlipat. 1 bulan 2 kali lipat. Ini lokal ya, kita bicara lokal aja dulu. Hanya lambung tunggal saja yang berfungsi. Lambung nomor 4 saja, mono atau tunggal 1. Yang berfungsi hanya mono, hanya 1. Nah ini target bobot badannya umur 90 hari harus 5 kali lipat. 1 bulan 2 kali, 3 bulan 5 kali. Ini lokal ya, lagi-lagi lokal. Kemudian masuk starter. Nih, kalau di sini pakannya 20%, di sini cukup 14. Drop langsung turunnya banyak. Karena apa? Rumennya sudah menjadi rumen dewasa, sudah bisa fermentasi, sudah bisa menghasilkan protein, sudah bisa menghasilkan vitamin B dan K sendiri, sudah bisa menghasilkan amoniak sendiri. Jadi yang wajib nanti itu ya ADE kalau vitamin.
terjadi selain pertumbuhan, mulai ada perkembangan. Perkembangan itu ukuran selnya membesar. Misalnya dari diameter 1 mili jadi 1,5, jadi 2, 2,5, 3, membesar, jadi ke samping. Kalau tumbuh itu ke atas, kalau hipertrofi mengembang itu ke samping. Lah kalau pada manusia misalnya, begitu anak-anak, lebih-lebih sudah umur 13, sampai menuju 17, 18 kan cepat sekali itu. Setelah itu 20 ya sudah habis. Tidak ada lagi tumbuh ke atas. Itu maksudnya kalau pertumbuhan seperti itu. Tidak ada. Perkembangan iya. Kalau 20 bukan berarti bobotnya nggak bisa tambah. Bisa. Ke samping tapi bukan ke atas. Ini namanya hipertrofi. Terus ini jatah pakannya ya memang sih masih ngempeng ya, terutama masih menyusu. Terus sedangkan pre-starter itu jatahnya 5% dari bobot badan. Pre-starter 5% dari bobot badan. Jatah pakannya. Misalnya bobot badannya 3 kilo. 5%-nya ya 150 gram. Sehari. Diberikan 3 kali. Nah nanti seiring pertambahan ya ditambah. Ya maka itu kalau cempe ya perlu ditimbang. Lahir pasti harusnya ditimbang.